sebuah yang kita tetap. Merdeka atau mati. Merdeka! Adik-adik, keren banget ya video tentang perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau ngapain sih? Nah, hari ini itu kita mau bahas tentang pahlawan bangsa Indonesia. Adik-adik pasti udah nggak sabar kan pengen dengerinnya? Nah, jadi adik-adik tetap ikutin terus ya ibadah ini dari awal sampai akhir. Oh iya, adik-adik udah pada mandi sama makan kan? Nah, gitu dong. Nah, oke deh kalau gitu. Oh iya, jangan lupa juga ya disiapin Alkitab sama buku catatannya. Oke deh kalau kayak gitu. Selamat ibadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Merdeka! Mari adik-adik, kita nyanyi buat Tuhan ya. Kita berikan yang terbaik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Katakan haleluya. Dengan semangat adik-adik kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari adik-adik, 2 hari lagi kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Dan kita mau terus berdoa bagi bangsa kita. Kita mau bernyanyi. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan nyanyian yang terbaik dari hati kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa.
nyanyi dari awal adik-adik. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yes Lord, yes Lord, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia, mulialah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan atas negeri kami, atas negeri kami. Haleluya, haleluya. Oh. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom teman-teman. Kamu mau nyapa teman-teman nggak? Shalom teman-teman. Iya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita masuk dalam ibadah online kembali. Dan kakak tidak sendirian loh. Kakak ditemani teman kamu. Nah, dia akan berkenalan dulu sama kalian. Karena Shalom, kalau teman-teman. dikenal, maka disayang. Ayo Yurika silakan. Shalom teman-teman, nama saya Yurika. Nah, namanya siapa adik-adik?
Eureka. Oke, adik-adik kakak ingin tahu. Kemarin pas minggu pertama di bulan Agustus tanggal 1, kalian sudah belajar tentang apa? Tentang pahlawan. Ya, Eureka, hari ini kan minggu-minggu ini bahkan bulan ini adalah bulan-bulan di mana bangsa Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaan. Kira-kira sekarang Indonesia sudah berumur berapa kemerdekaannya? Indonesia berumur 75 tahun. Nanti pada tanggal 17 Agustus. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah dijajah. Kalau adik-adik perhatikan waktu minggu pertama yang dibawakan oleh Bu Gembala kita, maka di situ dikatakan bahwa Indonesia pernah mengalami penjajahan oleh bangsa apa? Eureka tahu nggak? Bangsa Belanda Dan bangsa Jepang. Nah, bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Bangsa Belanda menjajah Indonesia sekitar 350 tahun. Selain bangsa Belanda yang menjajah Indonesia, Indonesia juga dijajah sama bangsa Jepang. Eureka tahu nggak berapa lama Indonesia dijajah sama Jepang? Kalau sama Jepang 3,5 tahun, Kak. Iya, tepat. Adik-adik di rumah pasti juga tahu. Bangsa Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun. Adik-adik kita bisa bayangkan berapa lamanya Indonesia sangat terkukung oleh penjajahan. Tapi puji Tuhan, kita bangsa Indonesia berjuang terus dan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, adik-adik senang nggak hidup di bangsa yang merdeka? Pasti senang, ya kan? Karena sudah tidak dijajah. Nah, sekarang hari ini kita membahas tentang pahlawan nasional. Berarti pahlawan yang ada di bangsa Indonesia. Nah, kakak mau tanya nih sama Eureka. Eureka, kira-kira kamu tahu nggak pahlawan nasional yang ada di Indonesia? Pahlawan nasional di Indonesia, IR Soekarno. Insinyur Soekarno. Terus Cut Nyadin. Cut Nyadin. Nah, kakak mau tanya nih. Soekarno itu kenapa sih sampai disebut pahlawan? Karena dia berjasa untuk Indonesia dan berjuang untuk bangsa Indonesia dan menjadi bapak proklamator di Indonesia. Iya, tepat sekali. Adik-adik pasti tahu. Insinyur Soekarno disebut pahlawan karena dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan dia menjadi presiden pertama bangsa Indonesia dan mengucapkan proklamasi. Siapa temannya? Muhammad Hatta. Nah, terus siapa lagi? Tadi Cut Nyadin. Dia pejuang dari mana? Dari Aceh, kan? Dari Aceh. 100 untuk Eureka. Kakak pingin tahu adik-adik di rumah, ini ada kuis nih. Kakak pingin kalian menyebutkan siapa pahlawan nasional. Sebutkan 5 orang pahlawan nasional yang kalian tahu. Itu kuis nomor 1. Siapa pahlawan nasional yang kamu tahu? Minimal 5. Oke. Nah, jadi disebut pahlawan. Kenapa sih disebut pahlawan? Nih, kakak mau cerita. Pahlawan itu berasal dari kata Sanskerta, terdiri dari 2 kata, yaitu pala dan wan. Nah, artinya orang yang berjasa, orang yang berjuang bagi bangsa Indonesia, orang yang berjuang bagi suatu negara. Berjuangnya nggak sebentar doang. Misalnya dia cuman gara-gara naik bendera yang jatuh terus ditaruh lagi, enggak seperti itu. Tapi berjuangnya selalu dalam jangka waktu yang begitu lama, maka disebut pahlawan. Nah, kalian pingin nggak jadi pahlawan? Siapa yang pingin jadi pahlawan, adik-adik? Eureka mau nggak jadi pahlawan? Mau, Kak. Nah, kamu mau jadi pahlawan apa kira-kira nih? Sekarang kan era milenial nih, kamu mau jadi pahlawan apa? Kalau aku ingin, kalau Tuhan izinkan, aku bisa memberitakan Injil mungkin ya. Wow, ini luar biasa teman-teman. Dia pingin menjadi seorang pahlawan lewat pemberitaan Injil. Nah, kalian juga pasti pingin jadi seorang pahlawan. Bisa berjasa buat siapa saja. Kemarin di minggu kedua, Kak Sirma bahas tentang pahlawan dalam keluarga. Siapa pahlawan dalam keluarga kalian? Pasti ada mama, ada papa yang menjadi pahlawan kalian. Kak, kalau di Alkitab
ada gak sih yang disebut pahlawan? Ada, Dek. Banyak pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab. Siapa aja itu Kak contohnya? Nah, misalnya gini. Contohnya adalah Gideon. Gideon di dalam kitab Hakim-Hakim, coba kita baca. Kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim pasal 6, ayatnya yang ke-12. Coba Yureke akan baca buat kita semua ya teman-teman. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wow, kira-kira menurut adik-adik siapa pahlawan yang gagah berani? Kalau bahasa kerennya mighty warrior. Wih, keren kan? Kalau misalnya adik-adik di rumah disebut mighty warrior. Ingat nggak kalau kita misalnya pas awal-awal ibadah, kita bilang apa? I am history maker. Pembuat sejarah, itulah pahlawan. Nah, hari ini kita belajar tentang seorang yang bernama Gideon. Dia disebut oleh Tuhan sebagai mighty warrior atau pahlawan yang gagah perkasa. Dia anaknya kurang pede, Yureke. Bahkan Tuhan ketika ngajak dia untuk jadi pahlawan, dia sempat ragu. Bahkan dia uji Tuhan 2-3 kali dia nolak. Ah Tuhan, saya ini kan orang yang nggak bisa. Tapi Tuhan udah pilih. Karena Tuhan tahu hatinya sangat baik, Gideon ini. Nah, Gideon mengalahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Tadinya mereka punya 32.000 pasukan. Tapi Tuhan bilang, jangan suruh berperang semua. Kenapa? Karena nanti mereka menganggap bahwa gara-gara mereka menang. Egonya pasti muncul nih. Kami kan menang gara-gara kami berperang, kami banyak orang. Nah, Tuhan suruh kurangin. Yang pertama dikurangin 10.000 orang. Berarti ada berapa sisanya nih? Ayo yang di rumah pengurangan nih. Dari 32.000 orang dikurangi jadi 10.000 orang. Berapa kira-kira sisanya? Ada yang tahu? Tinggal 22.000 orang. Nah, tapi Tuhan belum cukup sampai di situ. Tuhan bilang masih banyak. Akhirnya berkurang sampai Tuhan pilih ada berapa orang? Adik-adik tahu? 300 orang mengalahkan bangsa Amalek dan bangsa Midian. Nah, kita lihat di sini Gideon, kenapa dia disebut pahlawan sama Tuhan? Pertama, Gideon itu tidak egois. Dia kan tadi takut banget. Adik-adik kalau berhadapan dengan tentara aja, lihat Pak polisi, lihat Pak tentara di jalan aja pasti udah ketakutan. Iya kan? Apalagi nih yang nggak pakai masker di jalan. Nanti ditangkap sama Pak polisi. Nah, makanya kalau keluar rumah harus pakai masker. Gitu. Ya, adik-adik, Gideon seorang yang tidak egois. Dia memikirkan semua bangsa Israel pada waktu itu karena mereka tertindas, mereka terjajah. Akhirnya Gideon ini bersama 300 orang atas seizin Tuhan, mereka memenangkan peperangan. Nah, jadi kunci menjadi seorang pahlawan, nggak boleh egois. Itu. Selain itu, nggak boleh egois, dia harus dekat dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman, supaya tahu firman. Nah, Gideon itu tidak egois. Kira-kira kamu tahu nggak apa sih egois itu? Kalau menurut aku, egois itu mementingkan diri sendiri, Kak. Ya, betul. Tuhan senang nggak sama orang yang egois? Enggak, pastinya. Nah, Tuhan tidak suka adik-adik sama orang yang egois. Masih mau jadi egois? Pasti nggak mau. Karena kita mau jadi pahlawan-pahlawan kan? Iya. Di Alkitab banyak pahlawan-pahlawan iman. Nanti minggu depan kalian akan dengar lebih detail lagi, lebih rinci lagi tentang pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Tunggu. Nah, karena itu tetap hadir di dalam ibadah-ibadah online anak sekolah minggu. Nah, kemudian bagaimana sih menurut kamu seorang bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan? Kalau menurut aku, dia yang pasti berjasa, terus berbaik hati dan tulus untuk
Melakukan sesuatu. Ya, oke. Nah, di Indonesia, adik-adik, ada syarat untuk menjadi seseorang itu diangkat menjadi pahlawan. Nah, adik-adik ini kita belajar sama-sama. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, titel, dan segala macam, itu ada syaratnya untuk menjadi seorang pahlawan. Syarat umumnya yang pertama, dia harus warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang bagi NKRI, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjuangnya lewat apa? Lewat politik boleh, lewat lewat ilmunya, misalnya dia mengajar dan tidak pernah lelah untuk mengajar orang-orang yang ada di pedalaman. Nah, itu menjadi orang-orang yang bisa disebut sebagai pahlawan. Yang kedua, dia memiliki integritas moral dan keteladanan. Artinya dia adalah orang baik seperti tadi siapa namanya? Gideon. Harus punya moral yang baik dan dia menjadi teladan. Contoh yang menjadi teladan si Gideon itu Tuhan bilang harus merobohkan tiang berhala. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau disekutukan atau Tuhan tidak mau diduain. Iya kan? Tuhan nggak mau diduain. Tuhan mau agar supaya bangsa Israel itu harus hanya menyembah Tuhan. Nah, jadi harus punya moral dan punya keteladanan. Yang ketiga, dia berjasa terhadap bangsa dan negara. Punya jasa, punya sesuatu yang dia lakukan buat bangsa dan negara. Nih, yang keempat, punya kelakuan baik. Sesuai nggak sama firman Tuhan? Sesuai nggak sama firman Tuhan? Sesuaikan. Tuhan mau orang yang baik, yang punya sopan santun, yang tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Nah, yang kelima syaratnya, dia setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Nah, adik-adik pasti tahu siapa yang pernah mengkhianati bangsa Indonesia. Ada peristiwa setelah 17 Agustus, pada tahun 65, pada tanggal 30 September. Kira-kira ada peristiwa apa waktu itu? Pemberontakan ke PKI. Iya, pemberontakan PKI. Mereka ingin mengganti ideologi negara kita dengan komunis. Nah, itulah sebabnya kita harus setia untuk menjadi seorang pahlawan bagi bangsa. Kita harus setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara kita. Pada waktu peristiwa G30 PKI, ada berapa jenderal? Ada 7. Iya, 7 jenderal. Nah, adik-adik, pertanyaan kedua untuk adik-adik di rumah. Sebutkan 7 jenderal yang diculik pada saat G30S PKI. Oke, jangan lupa sebutkan 7 nama orang jenderal yang dibunuh pada saat pemberontakan G30S PKI. Kemudian syarat yang keenam, tidak pernah dipidana atau dipenjara. Itu orang-orang yang berbuat jahat, misalnya apa? Coba contoh kejahatan yang sering kita lihat apa? Mencuri, membunuh. Wah. Berdusta kira-kira kejahatan nggak? Kejahatan sih. Kejahatan. Akan dipenjara loh orang yang bersaksi dusta. Tuhan bilang orang yang bersaksi dusta juga pasti Tuhan hukum. Nggak boleh bersaksi dusta. Harus ngomong apa adanya. Jadi dia tidak pernah dipenjara, syaratnya yang keenam. Artinya tidak pernah melakukan sebuah perbuatan jahat. Gitu. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, kita semua hendaklah menjadi pejuang-pejuang, hendaklah menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Misalnya apa? Apa yang bisa kita lakukan buat bangsa ini? Presiden Amerika pernah bilang begini, jangan tanyakan apa yang akan negara lakukan untuk engkau, tetapi tanyakanlah dirimu apa yang akan engkau lakukan bagi negaramu. Nah, gembala kita, Pak Niko sering mengajarkan kita untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Setiap hari kita bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Kita memberkati bangsa dan negara kita supaya Indonesia dibebaskan dari segala sakit penyakit, dibebaskan dari segala tindak kejahatan. Kita memberkati pemerintah bangsa kita.
Oke, nah baik adik-adik, pertanyaan ketiga dan terakhir sebelum kakak tutup untuk sesi ini. Pertanyaan ketiga adalah, pertanyaan ketiga adik-adik, sebutkan pahlawan-pahlawan yang kamu ketahui yang ada di Alkitab. Dia punya jasa nih, kan pahlawan itu dia punya jasa, dia punya kelakuan baik, dia menjadi teladan buat orang lain. Nah, kakak pingin pertanyaan ketiga adalah sebutkan pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab minimal 3 orang. Oke, sebutkan pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab minimal 3 orang. Baik adik-adik, kakak percaya bahwa kalian semua tahu siapa itu pahlawan dan kalian adalah pahlawan-pahlawan. Bisa berjuang di mana aja. Menjadi seorang yang bisa berdoa buat bangsa Indonesia, seorang yang bisa berdoa buat Indonesia, seorang yang bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar dia, bahkan bisa menolong buat orang lain. Karena itulah yang Tuhan mau. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita lahir di Indonesia, kita harus jadi berkat buat Indonesia lewat perkataan, lewat tindakan, lewat kelakuan kita. Mulai dari rumah. Ya, mulai dari rumah. Berdoa buat Indonesia, berdoa buat keluarga, supaya kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Puji nama Tuhan adik-adik yang baik, adik-adik yang manis. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rayakan 2 hari lagi, yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, adik-adik. Nanti Yureka akan berdoa buat bangsa dan negara, nanti kakak akan tutup. Mari kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati negara kami ya Tuhan, agar negara kami bisa berjalan dengan baik Tuhan. Berkati pemerintahannya, berkati presiden dan wakil presidennya Tuhan. Berkati mereka semua yang memerintah Indonesia, agar mereka bisa memerintah Indonesia dengan baik. Berkati juga rakyatnya Tuhan, agar menjalani hidupnya dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar tentang pahlawan bangsa dan negara kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau izinkan lahir dan besar di Indonesia. Kami percaya Tuhan punya rencana bagi kami di Indonesia. Jadikan kami pahlawan-pahlawan di tengah-tengah bangsa kami. Baik dalam pendidikan kami, dalam segala hal yang kami lakukan, kami menunjukkan keteladanan kami sebagai seorang pahlawan, karena Engkau Tuhan sudah mengajarkan kami sebagaimana Kristus berkorban bagi semua orang, bagi semua bangsa, maka kami pun harus menjadi pahlawan-pahlawan seperti Kristus untuk bisa berkorban bagi orang lain, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami di rumah, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, Tuhan juga tetap membuka jalan bagi orang tua mereka, agar supaya mereka menerima pekerjaan dan menemukan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, selamat berlibur bersama keluarga, dan jangan lupa besok hari Minggu bisa beribadah bersama dengan keluarga. Kakak Junus akan pamit. Aku Yureka. Kami pamit bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, gimana tadi firman yang disampaikan sama Kak Yunus? Pastinya memberkati kita semuanya ya. Oh iya, pertanyaan yang tadi jangan lupa ya dikirim jawabannya ke nomor yang ada di bawah ini. Kakak tunggu sampai jam 7 malam. Nah, kalau gitu adik-adik, saatnya Kak Kisha buat pamit undur diri. Sampai berjumpa adik-adik. Oh iya, jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel GBRD Pinten, dan juga jangan lupa buat di like dan di share. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.